Bayangin deh, keuangan laki-laki yang baru nikah itu ibarat planet gitu ya. Dia punya pusat gravitasi sendiri. Selama ini kan planetnya ngorbit ke keluarga asalnya. Terus tiba-tiba dia harus bikin tata surya baru nih sama istrinya. Iya, dan di titik transisi ini, tuh tarikan gravitasinya jadi kuat banget ya. Seringnya malah bikin kekacauan. Benar. Makanya hari ini mari kita kupas tuntas masalah ini. Kita bakal bedah satu fenomena yang pasti kerasa deket banget sama keseharian Anda. Ini tuh kita ambil dari tren drama pendek di TikTok yang lagi rame banget. Ah iya, yang soal konflik abadi antara mertua sama menantu perempuan itu kan, yang pemicunya murni cuma gara-gara urusan ekonomi. Betul banget. Misi kita hari ini tuh pengen nyari tahu kenapa sih tarik ulur loyalitas finansial ini selalu jadi pemicu drama paling panas di keluarga. Kalau kita lihat dari video-video yang kita analisis ya, polanya itu konsisten banget dan beneran mewakili realitas banyak keluarga. Di satu sisi, ada ibu mertua yang terus-terusan minta uang dari anak laki-lakinya. Iya, dan di sisi lain, sang menantu perempuannya atau istrinya ini ngerasa keberatan banget. Karena kan aliran dana itu krusial banget buat menopang kebutuhan dasar anak mereka sendiri. Kayak buat beli susu, popok, dan lain-lain. Tepat. Tapi yang sering bikin gemes itu sebenarnya posisi suaminya. Nah, tunggu sebentar. Saya agak bingung di sini. Kenapa sang suami ini selalu digambarkan kayak korban yang terjepit gitu? Bukannya dia laki-laki dewasa yang kerja dan megang kendali atas uangnya sendiri. Logikanya emang gitu. Kan harusnya dia tinggal bilang aja ke ibunya kalau uangnya lagi dipakai buat keperluan anak. Selesai kan? Kenapa dibikin ribet? Soalnya gini, secara psikologis, memutus aliran dana bagi sang ibu itu sering banget diartikan sebagai pemutusan ikatan kasih sayang. Ini jarang banget loh, cuma soal nominal rupiah aja. Oh, jadi bukan sekedar butuh uangnya ya? Bukan. Saat ibu mertua minta uang ke anak laki-lakinya yang udah nikah, yang dia cari itu sebenarnya validasi. Dia butuh bukti nyata kalau dirinya itu masih penting. Kayak semacam pembuktian kalau perannya sebagai sosok utama belum tergantikan sama menantunya gitu ya? Benar banget. Dan buat sang suami, nolak permintaan ibunya secara langsung itu rasanya kayak mengkhianati orang yang udah membesarkannya. Berat banget pasti. Wah, jadi ini tuh soal pembuktian cinta yang diterjemahin lewat finansial dong. Tapi di sisi lain, saya bisa paham banget sih perspektif sang istri. Bagi menantu perempuan, ini kan bukan sekedar uang jajan yang hilang. Betul. Ini jatuhnya ancaman langsung ke keamanan sumber daya anaknya. Ya, ini tuh bukan sekedar menantu yang benci sama mertua. Ini murni insting bertahan hidup seorang ibu untuk melindungi generasi penerusnya. Gimana tanggapan dari kacamata sosialnya? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini sebenarnya lagi terjadi perpindahan aliran dana secara struktural. Waktu pria menikah, keran keuangannya yang tadinya ngalir bebas ke orang tuanya, perlahan harus diputar ke keluarga barunya. Dan benturan ini meledak karena ibu mertua ngerasa kerannya ditutup paksa sama orang asing, ya kan? Yaitu si menantunya ini. Tepat sekali. Sementara menantunya ngerasa keran keluarganya lagi dibocorin, padahal dia lagi mati-matian ngisi penampungan air buat masa depan anaknya. Terus gimana dong cara nyumbat kebocoran ini? Banyak pakar bilang solusinya tuh komunikasi dan bikin batasan atau boundaries. Tapi prakteknya di dunia nyata gimana? Nah, itu tantangannya. Ya kan, soalnya kalau sekedar bilang tidak ke ibu sendiri tuh hampir pasti memicu perang dunia ketiga. Makanya, menetapkan batas di sini tuh berarti sang suami harus berani ambil peran jadi penahan benturan. Dia nggak boleh cuma jadi kurir penyampai pesan aja. Oh, maksudnya nggak boleh lempar batu sembunyi tangan ya? Betul. Secara praktis, suami nggak boleh nolak permintaan ibunya pakai alasan kayak, istriku lagi butuh uangnya. Itu cuma bakal ngadu domba ibu sama istrinya. Ah, bahaya tuh kalau gitu. Harusnya gimana dong? Suami harus pakai kata kami atau anakku. Dia harus geser pusat gravitasinya, nunjukin ke ibunya kalau menafkahi keluarga barunya itu tanggung jawab mutlaknya sebagai laki-laki dewasa. Bukan berarti dia nolak ibunya ya, tapi lebih ke nentuin hierarki prioritas yang baru. Masuk akal banget. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin, kenapa obrolan ini penting buat Anda? Karena walaupun sumber kita hari ini cuma drama pendek di media sosial, intisarinya itu cermin nyata kehidupan sehari-hari kita. Bener.
Ini pengingat keras kalau transisi keuangan dalam pernikahan tuh nggak cuma soal nyatuin rekening. Tapi butuh keberanian buat mendefinisikan ulang makna loyalitas dan bikin batas pelindung buat keluarga inti Anda. Dan tanpa ketegasan suami untuk menstabilkan pusat gravitasi tadi, siklus perebutan sumber daya ini bakal terus nguras mental dan finansial kedua pihak. Setuju. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan mendalam buat Anda renungkan. Kalau konflik ekonomi seringkali jadi akar retaknya hubungan keluarga, pada titik mana ekspektasi finansial seorang ibu terhadap anak laki-lakinya yang sudah menikah harus benar-benar berhenti demi kelangsungan hidup generasi berikutnya?